Alhamdulillah, Alhamdulillahi muhawwilil ahwal, ad-daimi alladhi la yahulu wa la yatahawwal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, alladhi tafarrada bil baqa'i wattasafa bil kamal. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi zaharat bihi anwarul haqqi wa muhiyat rusumud dalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina akramahumullahu bil fadli wan nawal. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Darul Muttaqin yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini kita telah berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban salat Jumat. Semoga salat yang nanti kita akan laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pikiran dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, sudah menjadi kehendak dan iradat Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan manusia, ya. Hampir di dalam segala bidang, terutama di bidang ekonomi. Ada yang Allah berikan rezekinya banyak, ada juga yang Allah berikan sedang, ada juga yang Allah berikan sedikit, ya. Ini semua Allah yang ngatur. Seandainya yang ngatur manusia, niscaya dunia ini akan mandek, manusia akan binasa. Kalau manusia itu tidak beda dalam ekonomi. Dengan adanya perbedaan dalam bidang rezeki dan ekonomi, maka di situ banyak manfaatnya. Yang pertama, ya, supaya yang kaya bersyukur dan yang miskin bersabar. Itu salah satu hikmah daripada dibedakan rezeki umat manusia. Orang yang diberikan rezeki banyak hendaklah pandai bersyukur, ya. Dengan dia diberikan rezeki, maka bersyukurnya bukan sebatas mengucap alhamdulillah doang, tapi juga dikeluarkan sebagian hartanya, terutama yang wajib seperti zakat. Syukur-syukur di samping zakat dikeluarkan, juga yang sunat seperti bersedekah. Nah, itulah gambaran bersyukurnya orang yang kaya. Bila mana ada yang Allah anugerahkan rezekinya sedikit, maka dia sabar, ya. Dengan dia sabar, saudara-saudara, insya Allah hidupnya akan tenang juga di dunia. Dan nanti di akhirat akan lebih tenang lagi. Yang berbahaya, ya, sudah dalam keadaan miskin, tapi hidupnya saudara-saudara melanggar agama. Kewajiban tidak dilaksanakan seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Malah yang haram dikerjakan. Dengan sebab tekanan ekonomi, mungkin dia mencuri, merampok, menipu, berbohong, dan sebagainya. Ini namanya nggak sabar. Yang sabar itu tetap walaupun miskin di jalur agama. Nanti ketika dia meninggal, nggak ada cerita miskin lagi. Jangan-jangan di akhirat dia paling kaya. Karena banyak ibadahnya. Begitu semestinya. Inilah yang disebut di dalam hadis Nabi yang berbunyi, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Nabi merasa takjub tentang keadaan dan kondisi orang mukmin. Ini tidak ada pada orang di luar orang mukmin. Ini hanya ada orang mukmin, ya, yang Nabi jadi takjub. Bagaimana takjubnya itu? Itu dikatakan, yaitu in asoba'us sarra syakar. Apabila orang mukmin mendapat kenikmatan, dia bersyukur. Fakana khairallah.
maka adalah baik baginya. Wa in asobathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa musibah, ya, ditimpa ya, rezekinya sempit misalnya, maka dia sabar. Dengan sabar itu pun membawa kebaikan. Jadi orang Islam mau kaya ke, mau miskin ke, selalu membawa kebaikan. Yang penting kita pandai menyikapinya, itu yang paling pokok. Dikala kaya kita bersyukur, dikala miskin kita bersabar. Itu yang paling pokok. Hikmah yang kedua, dengan adanya perbedaan rezeki, maka saudara-saudara di situ ada saling membutuhkan. Si kaya butuh tenaga si miskin butuh upah dari si kaya. Apa jadinya kalau semuanya miskin? Dan apa jadinya kalau semuanya kaya? Dunia tidak akan berputar, saudara-saudara. Dengan adanya perbedaan ekonomi, justru dunia ini putar. Berjalan lancar, tidak ada hal-hal yang sifatnya mengganggu. Ya. Dengan adanya si miskin, orang kaya kan butuh tenaga si miskin. Untuk ini, untuk itu. Si miskin pun butuh rezeki dari si kaya. Sehingga keduanya saling membutuhkan. Ini yang disebut di dalam Al-Quran. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Artinya satu sama lain ini agar mengambil manfaat. Ya, satu sama lain bisa mempergunakan yang lainnya. Ya, itu dengan adanya perbedaan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dengan adanya perbedaan ini maka yang kaya ada kesempatan untuk bersedekah. Seandainya semuanya yaitu kaya, nggak ada yang miskin. Di mana tempat kita bersedekah, saudara-saudara? Konon ada hadis mengatakan demikian, akan datang suatu zaman di mana nggak ada orang miskin. Sampai-sampai ketika orang ingin bersedekah, susah dan nggak ada yang nerimanya. Begitu, jadi dengan adanya kaya dan miskin, si kaya ada kesempatan untuk bersedekah. Lebih-lebih sebelum meninggal dunia. Ya, maka itu digambarkan di dalam Al-Quran itu. Tentang orang yang meninggal dunia ingin diberi waktu sedikit saja. Mau ngapain? Bukan mau sholat, bukan mau puasa, bukan mau haji, tapi mau sedekah, saudara-saudara. Itu yang dikatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq. Mau sedekah. Wa akum minas sholihin. Pengen menjadi orang soleh setelah itu. Nah inilah saudara-saudara hikmah dari adanya perbedaan rezeki. Yang penting sikap kita. Kalau kita Allah berikan rezeki, kita bersyukur. Kalau Allah sempitkan rezeki kita, kita bersabar. Tapi tetap berusaha, jangan bertopang dagu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا